Saya mulai saja supaya nggak terlalu siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita melanjutkan kriptografi ya. Jadi kemarin kita belajar tentang kriptografi modern. Mohon maaf, kriptografi klasik. Jadi kriptografi klasik itu terdiri dari apa? Kriptografi klasik itu terdiri dari abjad A sampai Z ya. Tulisan sederhana dan tidak menggunakan teknologi, tapi bisa diimplementasikan di teknologi gitu ya. Nah, kalau kriptografi modern itu menggunakan teknologi ya. Menggunakan berbasis komputer ya. Nah, bentar ada yang masuk. Kriptografi modern ini ya itu menggunakan operasi SOR di dalam presentasi bit dan operasi SOR. Nah, itu kita harus mengenal presentasi bit ya, binary digit di dalam komputer ya. Pendahuluan kriptografi modern itu beroperasi dalam metode bit binary digit ya atau byte ya. Algoritma kriptografi klasik itu beroperasi dalam mode karakter A sampai Z ya. Nah, itu bedanya ya. Komputer ini semua yang kita lihat, semua yang kita gunakan itu sebetulnya adalah di dalamnya binary digit atau byte ya. Komputer itu seperti itu. Nah, itu dasarnya ya. Dasar komputer adalah binary digit ya. Oleh karena itu data-datanya itu apapun datanya itu adalah menggunakan apa? Menggunakan binary digit. Data berupa suara, data berupa gambar, data berupa teks yang ada di dalam teknologi, yang ada di dalam komputer itu beroperasi menggunakan metode binary digit. Nah, itu ya. Maka kriptografi modern itu menggunakan binary digit atau byte ya. Kuncinya, nah ini kunci plaintext ciphertext itu diproses dalam rangkaian binary digit. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita operasikan ini sebetulnya semuanya rangkaian binary digit. Itu dasarnya ya. Nah, jadi tidak boleh salah paham. Nah, jadi nanti ada kunci, ada plaintext, ada ciphertext, itu semuanya dirangkai menggunakan binary digit. Operasi bit XOR itu paling banyak digunakan. Nah, di dalam logika komputer itu ada AND, ada OR, ada NOT, ada XOR, dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu teman-teman harus paham. Itu belajarnya menggunakan matematika diskrit. Matematika diskrit itu adalah logika. Nah, kalau N itu artinya sama, kan begitu ya. Kalau OR itu artinya salah satunya. Nah, ada XOR, ada NOT. Kalau NOT itu tidak, nah, itu macam-macam.
Nah, itu belajar di matematika diskrit ya. Operasinya paling banyak digunakan itu adalah XOR ya. Terus tetap menggunakan teknik pada algoritma klasik. Nah, tekniknya adalah dulu belajar substitusi dan transposisi, tetapi lebih kompleks. Tujuannya sangat sulit di kriptanalisis. Nah, jadi tekniknya ada teknik substitusi, ada teknik transposisi. Tetapi di algoritma kriptografi modern itu sangat kompleks, sehingga itu sangat sulit untuk dianalisis. Nah, itu ya. Tujuannya itu untuk sulit di kriptanalisis, gitu ya. Nah, perkembangan algoritma kriptografi modern itu didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Jadi, semuanya itu kita operasikan menggunakan komputer digital. Jadi, teman-teman nanti siap-siap belajar pemrogramannya, gitu ya. Komputer digital merepresentasikan data di dalam biner. Nah, tadi disebutkan ya, biner. Oke, mungkin sampai di sini sebelum saya lanjut, ada pertanyaan sebelum lebih bingung ya. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Kalau belum jelas, saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Ya, teman-teman silakan bertanya. Halo, nggak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan diagram blok kriptografi modern ya. Nah, teman-teman, supaya belajarnya fokus, ya, belajar kriptografinya fokus, teman-teman ini harus memahami nilai-nilai keamanan informasi ya. Nah, jadi kalau kita ngomong informasi itu tidak lepas dari yang namanya network protokol ya. Network protokol itu apa? Jaringan ya. Protokol itu apa? Aturan. Nah, network itu jaringan. Jadi komunikasi kita ini melalui jaringan ya. Maka sebetulnya semua aspek keamanan itu adalah kepada keamanan protokol network atau secure network protokol ya, keamanan jaringan protokol itu tadi apa? Aturannya ya. Nah, jadi semuanya itu mengarah kepada secure network protokol. Ada berapa keamanan itu? Ada 4 di sini ya. Confidentiality yang pertama, yang paling kiri. Ada data integrity ya. Yang kedua, dan yang ketiga ada autentikasi, dan yang keempat non-repudiation. Nah, 4 pilar keamanan informasi ini mempunyai metode dalam keamanannya. Kalau confidentiality itu metodenya enkripsi ya, yang kita pelajari enkripsi ya. Enkripsi itu ada symmetric key ya. Symmetric key itu kemarin itu kita pelajari apa? Satu arah itu ya, kuncinya sama maksudnya ya. Kunci enkripsi, kunci dekripsi itu symmetric key.
Nah, dia punya algoritma block keeper atau dan stream keeper ya. Itu confidentiality ya, ada encryption. Nah, enkripsi sendiri selain symmetric key ada EVS. Nah, ada public key juga ya. Ada public key. Nah, public key kriptografi itu enkripsi ya. Nah, ada message digest, nah, macam-macam. Nah, itu enkripsi ya. Nah, itu arahnya seperti itu. Kalau data integrity, ya, bagaimana data itu supaya betul-betul tidak rusak, betul-betul utuh, betul-betul sesuai dengan yang dikirim. Nah, itu ada metodenya adalah MAC ya, atau MIC. Nah, bisa menggunakan MD5 itu ya, message digest ya, message digest. Ada hash function algoritmanya. Ada kemana ini? Nah, termasuk ini ya, pseudo random ya, dan sebagainya. Nah, di dalam keamanan yang ketiga itu mengandung autentikasi. Autentikasi itu apa? Bagaimana pesan itu betul-betul digunakan oleh orang yang sesuai autentikasinya ya. Itu bisa menggunakan MIC tadi, MD5, bisa juga menggunakan tanda tangan digital signature ini ya. Tanda tangan digital. Ada challenge respon. Nah, autentikasi ini ada 3 jalur ini. Bisa menggunakan MD, bisa menggunakan challenge respon, bisa mengautentikasi. Jadi teman-teman kalau misalkan login, nah login itu username dan password itu sudah menggunakan MD5 teman-teman. Jadi username-nya siapa, password-nya itu di MD5. Itu untuk autentikasi. Ditambahi challenge respon. Challenge responnya seperti apa? Contohnya ada namanya, kalau login di web itu ada namanya CAPTCHA ya. CAPTCHA itu masukkan huruf atau angka yang ada di dalam gambar. Jika sesuai, maka bisa login, dikatakan benar. Jika tidak sesuai, maka ulangi kembali. Itu namanya challenge respon ya. Yang ketiga, autentikasi itu didukung dengan tanda tangan digital, teman-teman. Tanda tangan digital. Contohnya apa saja? Macam-macam tanda tangan digital itu. Ada yang betul-betul di dalam dokumen itu sudah ada tanda tangan digitalnya, berupa macam-macam ya, berupa kombinasi dari surat dan nomor orangnya. Bukan tanda tangan digital itu bukan yang digambar oleh tangan seperti tanda tangan itu, bukan, tapi metode ya, metode bagaimana itu dianggap sebagai tanda tangan digital gitu. Itu bisa dibuat menggunakan MD5, bisa dibuat menggunakan public key kriptografi, dan sebagainya. Nah, itu autentikasi, teman-teman. Terus non-repudiation. Nah, yang terakhir ya, non-repudiation. Non-repudiation itu tidak bisa disangkal bahwa yang ngirim itu saya, nggak bisa nyangkal. Misalkan ada gambar hoax ya, video hoax, ternyata di situ ada rekam jejak bahwa itu yang membuat adalah saya. Itu namanya non-repudiation. Nah, kalau aplikasi itu sudah ada tanda tangan digital, maka itu tidak bisa disangkal. Jadi kalau kita membuat aplikasi, sebaiknya itu sudah diterapkan tanda tangan digital. Jadi kita membuat surat, kita membuat pesan, kita mengubah informasi, itu langsung ada stempel. Kalau
bahasa manualnya itu boleh stempel, teman-teman. Tanda tangan dan stempel. Contohnya kalau kita membuat proposal, mohon maaf ya. Siapa yang membuat proposal? Di situ ada ketua, di situ ada tanda tangan sekretaris, di situ ada tanda tangan dekan, katakanlah ya. Tanda tangan tidak cukup itu, tapi juga perlu apa? Stempel. Nah, itu kalau sudah seperti itu dianggap bertanggung jawab, tidak bisa disangkal. Jadi kalau ada proposal yang sudah terstempel, tertanda tangani, itu tidak bisa disangkal bahwa yang membuat adalah atau yang mengesahkan proposal adalah orang-orang yang sudah tanda tangan dan stempel tersebut. Nah, yang di bawah-bawah ini adalah algoritmanya, teman-teman, tekniknya. Jadi, yang atas ini adalah nilai, paling atas sendiri adalah nilai-nilai daripada keamanan informasi, ada 4, yang semuanya merujuk kepada Secure Network Protocol. Nah, yang di bawahnya nilai-nilai ini adalah metode apa saja, gitu kan, yang digunakan. Yang di bawahnya lagi adalah metode atau kelompok daripada algoritma. Yang paling bawah sendiri adalah algoritmanya masing-masing. Algoritma daripada kriptografi masing-masing. Gitu ya. Keilmuannya itu yang paling bawah ini. Nah, yang atas ini adalah rumpun ilmunya. Gitu. Ya, itu teman-teman. Oke. Dari sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Jika ada yang bingung, silakan tanya. Mulai sekarang. Jadi ilmu keamanan informasi itu kompleks, ya. Tidak cukup dengan kriptografi. Jadi ada data confidentiality itu untuk keamanan datanya, ada kriptografi di situ. Ada data integrity, itu ada message digest, ya, kompres pesan, seperti MD5 contohnya. Ada autentikasi, ada challenge respon, ada MD5, ada tanda tangan digital. Terus yang terakhir adalah tadi non-repudiation, supaya tidak bisa disangkal. Nah, itu manfaatnya, teman-teman. Ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, di dalam komputer itu ada rangkaian bit, ya, rangkaian bit. Jadi, yang dioperasikan komputer itu tidak seperti yang kita lihat. Dia berupa 0 dan 1, ya. Pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok. Ya, jadi katakanlah A itu bitnya adalah sekian gitu ya. Contohnya plain text menurut komputer itu adalah 1001 110 10110 ya. Nah, itu plain text menurut komputer ya. Itu dibagi menjadi blok-blok. Satu bloknya itu terdiri dari 4 bit, teman-teman. Terdiri dari 4 bit. Nah, itu satu blok 1001. Itu 4 bit jumlahnya. 1101 4 bit jumlahnya. 0110. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan, teman-teman, Pak, kenapa harus 4, kenapa enggak 5?
Harus kita tahu yang namanya biner itu 2, teman-teman. Artinya genap. Nggak boleh biner ganjil, itu nggak boleh. Nah, jadi biner itu 0 dan 1, itu 2 ya. 1 dan 1 itu juga 2. 1 dan 0 itu juga 2. Nah, berpasangan, nggak boleh apa? Ganjil, itu nggak boleh. Nah, itu binary digit ya. Oke, kalau nggak percaya, bener nggak bahwa komputer itu isinya biner? Nah, coba ya, bisa diikuti langkah saya, cari di Google, konversi biner ke huruf. Nah, ini ya, gampang. Sudah banyak teman-teman. Jadi website yang hanya menyediakan konversi biner ke huruf. Ini memudahkan kita dalam belajar. Nah, ini berhitung.id ya, pinter dia. Nah, ini ada semua ya. Nah, silakan dipelajari ya. Tab biner, ASCII. Nah, jadi sebelum melangkah jauh, bahwa komputer kita itu standarnya ASCII, teman-teman. ASCII. Apa itu? American Standard Code for Information Exchange ya. Adalah sebuah standar yang berisi kode untuk merepresentasikan karakter dalam pertukaran informasi perangkat elektronik. Nah, buatan Amerika. Jadi standar kita ini standar Amerika, teman-teman. Nah, silakan boleh diklik ya. Saya kirim juga tuh. Berhitung.id. Nah, contohnya angka biner ya. 1001 ya. Saya convert ya. Nah, jadinya apa nanti? Kalau nggak muncul, berarti ini memang pecahan. Harusnya itu berapa? Harusnya 8, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Saya besarkan ya. Satu karakter itu 8 ya. Ini contohnya. Hello ya. H, ini kita hitung ya. 1 ya. 01 001 000 berapa? 8, teman-teman ya. Nah, benar nggak? Kita bisa lihat, benar nggak ini angka ini adalah huruf H? Kita copy aja, boleh. Nah, belajarnya seperti itu ya. Belajarnya supaya paham. Lah, huruf H, teman-teman. Nah, huruf H ini. Nah, 01000101. Ini adalah huruf E, benar nggak? Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini. Nah, kita copy aja. Copy semua ya. Supaya belajarnya jelas. HEL. Nah ini komputer seperti ini, teman-teman ya. Nah, hello. Jadi yang kita lihat itu hello, HELLO. Tapi di dalam komputer binernya seperti ini. Satu karakter itu 8 bit. Nah, satu karakter itu 8 bit. Nah, kalau ada yang masih bingung, Pak, kok bisa seperti itu? Apa itu dibuat sendiri? Nah, tadi ya kita kembali lagi bahwa ini adalah huruf ASCII. ASCII itu sudah standar ya, American Standard Code for Information Exchange ya. Jadi mulai dari spasi, titik koma, petik, pagar, dolar, bintang dan sebagainya sampai
0 sampai 9, A sampai Z, bahkan itu kapital dan tidak, itu semuanya yang ada di komputer sudah ada ini. Berapa dulu? 255 karakter, teman-teman. Nah, ini binernya sebelah kiri, heksadesimalnya ada, ASCII-nya ada ini ya, space, titik koma, 1, 2, 3, A, B, C, D, sampai Z, dan seterusnya. Nah, ini. Jadi, nggak perlu bingung kok bisa seperti ini. Ini sudah distandarisasi. Jadi, teman-teman kalau belajar kriptografi modern, itu modulusnya 255. Kalau di kriptografi klasik, modulusnya berapa? 26. Tuh, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini maknanya apa, Pak? Kita coba aja. Ada maknanya apa enggak? Tapi ini contoh aja. Invalid input, ya. Invalid input. Nah, ya ini contoh, nggak perlu atau coba saya kasih 0 depannya ya. 0. Oh, tetap ya, karena ini contoh saja, oke, nggak apa-apa. Contoh kalau ada plaintext sekian dibagi menjadi blok-blok seperti ini. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15 itu heksadesimalnya. 1001 itu heksadesimalnya 9. 1101 itu 13. 0110 itu adalah 6. Ya. Bila plaintext dibagi menjadi blok 3, nah contohnya seperti ini. Nah ini kok bisa? Ya ini contoh saja ya. Contoh saja. Di dalam program ya bisa, tapi kalau dikonversi ke sini nggak bisa. Ya. Nah, di sini alasannya. Padding bit, ya padding bit itu apa? Penambahan ya. Bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi panjang blok. Nah, contohnya seperti ini. Nah, makanya nggak boleh ganjil. Maka kalau ganjil itu akan ditambahkan 0 di depannya. Bila dibagi menjadi blok 5 bit, nah ini kan ganjil ya, maka angka di depannya ini adalah angka tambahan 000. Kenapa nggak 1, Pak? Itu nanti akan bahaya kalau 1 ya. 0 itu angka tambahan yang tidak bermakna. Tapi kalau ditambahkan angka 1 itu berbahaya. Akan bermakna dan itu akan sulit nanti. Padding bit mengakibatkan ukuran ciphertext sedikit lebih besar daripada ukuran plaintext semula. Nah, ini representasi heksadesimal, teman-teman. Jadi, kalau ada angka, katakanlah teman-teman pernah tahu 9D6. Nah, ini heksadesimal ya. Kalau udah main Photoshop, di situ ada pewarnaan, ada yang warnanya katakanlah angka 9, ada yang warnanya angka huruf D, angka 6, itu heksadesimal. Sebetulnya adalah apa? Binary digit gitu. Pada beberapa algoritma kriptografi, pesan dinyatakan dalam kode heksadesimal. Ya, kalau 000 itu 0 ya. 0001 1. Ini sudah ada. Ini sudah standar, jadi nggak perlu bingung ya. Kok bisa begitu, Pak? Nah ya sudah, dibuat seperti ini. Ya ada hitung-hitungannya sebetulnya, tapi jangan bingung dulu. Nanti kalau ngomong hitung-hitungan udah males. Jadi lihat aja dulu, ini standarnya seperti ini. Tapi di sini ada yang salah, gitu, ada yang salah. Kalau teman-teman tahu, itu ada biner yang salah. Nah, kenapa kok salah? Mungkin sengaja dibuat seperti itu, teman-teman, supaya kita yang belajar ini lebih kritis. Oh, harusnya begini. Oke, sampai di sini dulu. Gak ngoyo-ngoyo ya, belajar di sini mumet kalau nanti digerojok itu mumet.
ini tadi dari mana kok bisa begini gitu ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang silakan bertanya, teman-teman. Silakan bertanya. Ini masih pengantar ya, belum prakteknya. Silakan bertanya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan. Pak sudah malas ini. Nah, operasinya itu seperti ini, menggunakan XOR. Bagaimana supaya jadi ciphertext, Pak? Nah, operasi XOR itu paling banyak digunakan di dalam kriptografi modern, ya. Rumusnya menggunakan logika XOR. Notasinya, notasi itu simbol gambar ya. Simbol gambar yang digunakan oleh XOR ya. Jadi lingkaran di dalamnya plus ini ya, lingkaran di dalamnya plus ini notasinya. Nah, seperti apa Pak? Nah, operasinya XOR itu mudah diingat teman-teman. Kalau 0 XOR 0 itu sama dengan 0. Kalau 0 XOR 1 itu sama dengan 1. Kalau 1 XOR 0 itu sama dengan 1. Kalau 1 XOR 1 itu sama dengan 0. Gitu teman-teman. Jangan bingung. Jangan bingung. Kenapa kok nggak boleh bingung, Mbak? Gampang. Di sini bahasa Jawanya titen ya. Titen itu apa ya? Mengingat ya. Yang perlu diingat itu jika ada bilangan yang sama, 0 XOR 0 itu sama ya. 0, 0 ya. 1 XOR 1 itu ya, artinya bilangannya sama. Itu hasilnya pasti 0 ya. Kalau 1 XOR 0 itu hasilnya pasti 1. 0 XOR 1 itu pasti hasilnya 1 ya. Nah, itu XOR, teman-teman. Intinya biner itu kan 2 ya. Untuk menghasilkan itu kedua-duanya itu harus berbeda. Yang kiri 1, yang kanan 0, itu menghasilkan 1 ya. Yang kiri 0, yang kanan 1, itu hasilnya 1. Tapi kalau sama itu 0 ya. Manusia juga begitu ya. Makanya nggak boleh dalam Islam LGBT itu nggak boleh. Jadi laki-laki kok sama laki-laki ya nggak menghasilkan ya. Perempuan kok sama perempuan ya nggak menghasilkan. Ya, tidak ada kehidupan di situ ya. Operasi XOR ya, penjumlahannya modulo 2. Kenapa kok 2 Pak modulunya di sini, Pak? Karena biner itu adalah apa? 2. Biner itu 2. 0 dan 1. Jadi 2 jumlahnya. Nah, 0 XOR 0 sama dengan 0 itu modulonya 2. 0 XOR 1 sama dengan 1 itu modulnya 2. Nah, gitu. Nah, paham ya teman-teman ya, itu algoritma kriptografi modern. Ini belum ke contoh prakteknya ya, sampai situ. Nah, hukum-hukum yang terkait dengan operasi XOR ya seperti ini. Hukum yang pertama, A XOR A sama dengan 0. A XOR B sama dengan B XOR A. A XOR dalam kurung B dalam
XOR C sama dengan dalam kurung A XOR B, ya, XOR C, ya. Dalam kurung A XOR B, nah, ditambah XOR C. Nah, operasi XOR bitis, jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Contohnya, 10011 XOR 11001 sama dengan 01010. Yang di dalam hal ini hasilnya diperoleh sebagai berikut. Cara meng-XOR-kan gampang ya, teman-teman. Nah, 1 XOR 1 itu ditulis seperti ini. Di bawahnya ya, yang ini di atas. Nah, yang ini di bawahnya. Gampang nanti teman-teman. 1 XOR 1 ya, hasilnya 0. 0 XOR 1 hasilnya 1, 0 XOR 0 hasilnya 0, 1 XOR 0 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 01010. Nah, ini cara mengoperasikannya begitu. Nah, kalau contoh chippernya bagaimana, Pak? Sama seperti Vigener chipper tetapi dalam mode bit. Setiap bit plaintext di-XOR-kan dengan setiap bit kuncinya. Nah, chippertext adalah P plaintext XOR K. Ingat ya, bukan plus ya di sini, tapi X XOR. Deskripsinya juga begitu. P sama dengan chippertext XOR kuncinya. Nah, seperti ini. Jika ada karakter E di XOR-kan dengan karakter 5, maka hasilnya adalah P. Jika P ini di XOR-kan dengan karakter 5, kuncinya tadi, hasilnya kembali ke D. Kalau nggak percaya silakan, boleh di-convert, ini convert ya, angka biner ke ASCII. Bukan XOR, ya bukan. Kalau mau belajar, silakan cari juga di sini. Cryptool misalkan gitu ya. Cryptool online, ada nggak di sini? Semoga ada ya. Oh, sekarang harus download, nggak bisa dipraktekkan di sini. Nah, itu teman-teman. Nah, ini contoh ya, contoh. Jika panjang bit kunci lebih pendek daripada panjang bit pesan, maka bit kunci diulang menggunakan secara periodik seperti Vigener chipper. Nah, diulang-ulang seperti ini. Makanya warnanya berbeda. Itu tanda bahwa ini adalah diulang-ulang. Nah, kalau belajar menggunakan pemrograman ini sudah ada teman-teman, bisa di-copy ya, bisa di-copy ke enkripsi, dekripsinya ini sudah ada program kodenya, tinggal di-copy saja. Nah, seperti ini ya. Silakan di-copy. Nah, itu pengantar dari kriptografi modern. Sudah selesai. Monggo dibuka pertanyaan pengantar kriptografi modern. Pengantar dulu, jadi pemanasan dulu ya. Jangan terlalu langsung, oh saya bisa, nah, yang lain bingung. Gitu. Monggo, ada pertanyaan? Halo?
Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini dulu ya. Silakan dipelajari, dibaca lagi. Yang jelas sudah ada contoh kode programnya, source code-nya. Bisa ditiru di bahasa pemrograman kalau yang tadi itu adalah menggunakan bahasa C. Bahasa pemrograman C. Nah, silakan nanti konversi, cari bahasa pemrograman Java atau yang lain. Gitu. Sesederhana itu. Baik, kalau nggak ada respon, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.